Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qohar dengan NIM 404040321127. Pada kali ini saya akan berceramah tentang warisan Nabi kepada umatnya sebagai dasar pijakan dalam berdakwah. Saya ambil dari Sunan Ad-Darqutni nomor 4559. Bahwasannya dalam hadis ini menjelaskan tentang Abu Bakar As-Syafi'i menceritakan kepada kami, Abu Qabisah Muhammad bin Abdurrahman bin Umar bin Al-Qoko menceritakan kepada kami, Daud bin Amr menceritakan kepada kami, Sholih bin Musa menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rufai, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara yang tidak akan membuat kalian tersesat setelah berpedoman kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan terpisah sehingga keduanya datang kepadaku di telaga. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 269. Yang kedua, ada qudwah hasanah, yaitu keteladanan baik dalam sikap maupun perilaku, sehingga sang dai menjadi tokoh panutan atau model peran atau role model. Rasulullah memberikan 5 amanah. Yang pertama adalah tentang sholat, dimana ada banyak keberkahan ketika kita menjalankan sebuah ibadah sholat setiap saatnya. Tapi ada kehinaan pula bagi mereka yang sengaja melalaikan perintah Allah SWT. Bahasanya Rasulullah memberikan gambaran bahwa orang mukmin yang menjalankan ibadah sholat itu seperti orang yang mandi sebanyak 5 kali di waktu pagi, siang, dan malam. Apabila ia selalu menjaga kebersihan, maka bersihlah orang itu dari noda dan kotoran. Maka dosa-dosa yang akan rontok bersama iringan bacaan dan gerakan sholat yang dilakukannya. Yang kedua, warisan tentang membaca Al-Quran, dimana dalam Al-Quran itu berisi tentang keterangan-terangan yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu penting bagi kita membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pada saat di saat itu kita sedang sendirian ataupun sedang bersama keluarga, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Dimana akan tahu pada saat ini banyak orang yang sudah memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Mereka lebih senang menghafal lirik lagu dibandingkan melantunkan ayat-ayat Allah. Padahal kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Oleh karena itu penting bagi kita membaca dan memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Imam Abu Amr bin Sholah dalam fatwanya mengatakan bahwa membaca Al-Quran merupakan satu buah keilmuan yang dengan Allah memuliakan orang-orang tersebut. Oleh karena itu luangkanlah waktu untuk membaca dan memahami Al-Quran, karena Al-Quran menjadi warisan dari Allah Ta'ala, dari Rasulullah, yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Dan Rasulullah pernah bersabda, jika kalian menginginkan ilmu, maka sebarluaskanlah Al-Quran, karena di dalamnya tersimpan ilmu-ilmu orang terdahulu dan yang akan datang. Jadi dalam Al-Quran itu bukan hanya di zaman dulu saja, melainkan yang akan datang pun juga ada.
Yang ketiga adalah status halal dan haram, di mana Rasulullah pernah menyangkutkan pengetahuan tentang status halal dan haram, di mana dalam melakukan atau mengonsumsi perkara yang halal akan menjadi hidup menjadi lebih berkah dan lebih berbahagia, baik itu barang, makan, atau amalan perbuatan yang dilakukan dalam dunia ini. Berbeda halnya apabila orang itu selalu mengonsumsi hal-hal yang haram, maka neraka merupakan tempat yang pantas bagi dirinya. Diceritakan pada sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Siti Fatimah meminta kepada Khalifah Abu Bakar agar diberikan warisan dari harta peninggalan Nabi Muhammad. Namun Abu Bakar menolak permintaannya. Dasarnya sabda Rasulullah, kami para nabi tidak mewariskan harta, apa yang kami tinggalkan jadi sedekah milik umat. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa sahabat Abu Hurairah merasa heran melihat banyak orang di salah satu pasar di Madinah yang begitu sibuk berbisnis. Lalu kepada mereka Abu Hurairah bertanya, kalian di sini tahukah kalian bahwa warisan Nabi sedang dibagikan di Masjid Nabawi? Mereka pun bergegas menuju masjid. Mereka tak ada pembagian warisan di sana. Mereka dengan rasa kecewa kembali menemui Abu Hurairah. Tak ada pembagian warisan di masjid, sanggah mereka. Namun jawaban Abu Hurairah, apabila kalian tidak melihat di sana ada orang-orang yang sedang sholat, apakah kalian tidak melihatnya, membaca Al-Quran dan belajar tentang hukum-hukum Allah? Itulah warisan Nabi. Dua kisah ini menegaskan bahwa warisan penting yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah harta, tapi ajaran Islam. Karena ahli Nabi bukanlah keturunan, tetapi para ulama. Nabi Shallallahu seperti diungkapkan para perawi hadis berkata, ulama adalah ahli waris para nabi. Sebagai ahli waris para nabi, para ulama memikul beban dan tanggung jawab dakwah, yaitu kewajiban menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Adapun juga dalam surat Al-Fussilat ayat ke-41, surat ke-41 ayat 33, lalu tabligh, amal ma'ruf dan nahi mungkar, serta beramal soleh dan keluhuran budi pekerti. Hal inilah ditunjukkan pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Hurairah dalam kisah di atas. Belajar dari dakwah sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah di atas, maka ada dua hal yang secara absolut harus dimiliki para ulama. Yang pertama hikmah, yaitu ilmu kearifan dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan jawaban solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 269, di mana Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah pada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Yang kedua dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, di mana ketuhasannya yaitu keteladanan baik dalam sikap maupun perilaku. Warisan yang sesungguhnya adalah agama atau hikmah atau kebenaran yang bersifat universal. Setiap orang beriman setingkat dengan ilmu dan kesanggupan yang dimiliki diminta untuk menjaga warisan suci ini. Rasulullah pernah bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yaitu kalian tidak akan tersesat selamanya selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul, yaitu hadis riwayat Malik, Muslim dan Ashab As-Sunan. Yang dakwah kedua saya yaitu tentang penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi, di mana dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 dijelaskan, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah
mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini di suatu ketika seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Abbad melihat Nabi sedang berada di pasar pada saat itu, sedang menyeru kepada orang-orang yang ada di sana, "Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung," kata Nabi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari belakang yang berkata dia adalah anak yang berdusta. Lalu karena merasa tak kenal, ayah Rabi'ah bin Abbad bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar, siapa gerangan yang menyela dan mengatai Nabi itu. Mereka menjawab, itu adalah Abu Lahab, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Bukti penolakan itu salah satunya adalah yang disebutkan dalam riwayat Ahmad. Di titik ini diambil dari riwayat Ahmad. Di titik ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjuangan di jalan Allah pasti akan ada rintangan yang menghalang, akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar, maka lanjutkan saja. Kita tidak harus menyenangkan semua pihak. Di satu sisi, siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Kita harus tetap melangkah ke depan. Namun di sisi lain, kita harus tetap menghormati sosok dari figur orang itu, apalagi ia masih memiliki hubungan keluarga dengan kita. Dan dari sisi kita harus memahami bahwa orang yang kita tolak adalah gagasannya, bukan orangnya. Dimana dari peristiwa Nabi yang ditolak dakwahnya dan dihina-hina di tengah pasar, di atas kita harus belajar bahwa dalam berdakwah dan hal-hal baik lainnya, hendaknya seorang memiliki mental yang kuat dan kokoh dan tidak mudah putus asa. Pada saat itu Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Bagaimana pendapatmu sekalian kalau diberitahukan kamu bahwa yang permukaan bukit ini adalah pasukan berkuda? Percayakah kamu? Ya, jawab mereka. Engkau tidak pernah disangsikan, belum pernah kami melihat engkau berdusta. Diriwayatkan oleh Abu Lahab, seorang lelaki berbadan gemuk dan cepat naik darah, kemudian berdiri sambil meneriakkan, "Celaka kau hari ini, untuk ini kau kumpulkan kami." Muhammad tak dapat berbicara dilihat pamannya itu, tetapi kemudian sesudah itu datang wahyu membawa firman dalam surat Al-Lahab, "Tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hasla narun data Lahab," yang artinya celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia, tak ada gunanya kekayaan dan usahanya, api yang menjilat-jilat akan menggulungnya. Surat Al-Lahab. Ummu Jamil memang hampir tidak pernah berbicara dalam usahanya mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Dia suka membawa dahan-dahan kayu berduri untuk ditebar di jalan yang biasa dilalui Rasulullah SAW. Ada juga yang menafsirkan bahwa kalimat suka membawa kayu bakar itu bahasa kiasan yang dimaksudnya adalah penyebar fitnah atau adu domba.
Seluruh anggota Bani Hashim di bawah pimpinan Abu Thalib bersepakat untuk menjaga keselamatan Rasulullah, walaupun mereka tidak beriman dan hanya fanatisme kekeluargaan. Abu Lahab sebaliknya, dia malah bersekutu dengan orang-orang Quraisy lainnya menentang Bani Hashim. Sebenarnya, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab telah menikahkan kedua anak laki-lakinya dengan putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi setelah beliau diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab memerintahkan kepada kedua anaknya supaya memutuskan hubungan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga Nabi Muhammad sebagai orang tua merasa terpukul karenanya. Ketika dia sudah dekat dengan Nabi, Allah SWT memudahkan matanya sehingga tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW dan hanya melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu saja. Dengan kesal dia bertanya, Abu Bakar, mana temanmu itu? Saya dengan dia mengejek saya, demi Allah, kalau saja aku bertemu dia, akan kupukul dia dengan batu ini. Demi Allah, aku juga seorang penyair. Artikan, aku duarakan pada pencela dan aku tidak mau agamanya. Setelah Ummu Jamil pergi, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Rasulullah, apakah Tuhan melihat dia ketika tidak melihat Tuhan? Rasulullah menjawab, dia tidak melihat saya, tetapi Allah telah memalingkan matanya dari saya. Akan tetapi, akhirnya Abu Lahab harus menerima hukum Allah Ta'ala di dunia sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab. Tak dapat dibela dengan harta dan anak-anaknya, serta di akhir dia istri ditunggu oleh sisa neraka jahanam. Pada saat itu, di Bukit Safa, Rasulullah terang-terangan melakukan dakwanya. Disampaikan dalam surat Al-Hajr ayat 5, surat ke-15 ayat 91 sampai 95. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami melihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Surat Al-Hajr, di mana dikutip dari buku di mana dikisahkan Nabi Muhammad SAW mendatangi perkampungan yang didalami oleh para kerabat terdekat. Beliau memanggil saudaranya untuk berkumpul di Bukit Safa. Di sana Nabi SAW mengabari Abu Lahab untuk ikut serta. Menurut beliau, dia masih termasuk keluarga dekat. Apalagi Nabi SAW menyadari bahwa ajaran yang diterimanya harus disampaikan. Menerima atau menolak itu perkara lain. Setelah berkumpul di Bukit Safa, beliau membuka pertemuan dengan berbicara di hadapan hadirin. Tiba-tiba Abu Lahab berteriak sehingga mengejutkan para hadirin, celakalah kamu Muhammad, apakah hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami semua? Teriaknya sehingga ia mengambil batu hendak melempar Nabi. Sementara itu Nabi diam sejenak karena suasana menjadi gaduh. Dengan muka merah padam, Abu Lahab melanjutkan, sama sekali belum pernah aku melihat orang yang datang pada keturunan orang tuanya dan kaumnya yang lebih keji daripada apa yang kau tunjukkan itu. Pada saat itulah turunlah wahyu dalam surat Al-Lahab. Sementara itu Abu Lahab masih marah-marah sambil berkata, jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, maka aku tebus dirinya dengan harta bendaku dan anakku. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyunya kepada Nabi bahwa tiada gunanya darinya Abu Lahab, harta bendanya dan segalanya. Dalam surat Al-Lahab ayat 112 mengingatkan Abu Lahab untuk terus menerus berceloteh sehingga pertemuan itu menjadi gaduh. Maka Nabi kemudian membubarkan pertemuan tersebut. Namun setelah pertemuan bubar, di antara mereka meminta Nabi untuk mengadakan pertemuan berikutnya dengan catatan Abu Lahab tidak diberitahu. Nabi menyetujui usul tersebut karena memang beliau sudah merencanakannya. Waktu yang telah ditentukan sudah tiba. Pertemuan kedua diadakan di kaki Bukit Safa.
Namun dalam pertemuan kali ini yang hadir tidak hanya kaum kerabat beliau, tapi juga hadir orang-orang Quraisy lainnya. Ketika itu yang hadir berjumlah 40 orang, menurut riwayat lain 45 orang. Dalam sambutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengatakan, demi Allah, jika aku berdusta kepada manusia, sungguh aku tidak akan berdusta kepada kalian. Jika aku menipu manusia, tentulah aku tidak akan sampai hati menipu kalian. Demi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya aku ini utusan Allah Taala kepada kalian khususnya, dan kepada seluruh manusia pada umumnya. Sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Kalian akan menerima balasnya sesuai. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Pembalasan itu ada di surga dan selamanya, atau di neraka atau di neraka selamanya. Masih menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku telah datang kalian dengan membawa urusan dunia dan akhirat. Lebih lagi kalian sekalian kaum Quraisy, hendaklah kalian menyelamatkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedikitpun aku tidak mampu menolong kalian kelak di hadapan Allah SWT. Nabi pun menyeru, hai keturunan orang-orang Ka'ab bin Lu'ay, hendaklah kalian menyelamatkan diri kalian sendiri. Dimana, hai orang-orang yang mengikuti Abu Manaf, hendaklah kalian menyelamatkan diri kalian sendiri. Hingga demikian juga Nabi merayu mereka untuk menolong dirinya sendiri dari sisa api neraka. Caranya dengan mengimani Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berat disembah. Tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Dimana menurut riwayat, waktu itu hadirin sempat terdiam mendengar seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang ternyata hadir, sekalipun dia mukanya menunjukkan kebencian. Dan akhirnya sebagian hadirin meninggalkan tempat tersebut, dan sebagian lagi menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyampaikan dakwahnya. Ketika itu Abu Lahab berteriak, hai orang-orang keturunan Abdul Muthalib, demi Lata dan Uzza, sesungguhnya Muhammad itu jahat. Cobalah kalian menariknya dan membawa ke sini. Kamu semua hendaknya melarang dia berkata-kata seperti itu sebelum dia ditangkap dan dipenjarakan oleh seluruh bangsa lain. Lebih baik kita sendiri yang memenjarakannya. Dia orang muda yang telah berubah ingatannya. Jika kalian mengikuti dia, maka kalian akan menjadi orang hina. Jika kalian menuruti dia, maka kalian akan diperang oleh bangsa lain kelak. Dengan Abu Lahab berjaya demikian, bibi Nabi Safiyah bin Abdul Muthalib, saudara perempuan dari Abu Lahab, meneguhnya, wahai saudara laki-lakiku, apakah sangkaanmu kepada anak laki-laki dari saudara laki-lakimu itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah sepantasnya demikian. Demi Allah, tidakkah para kepala agama terdahulu telah memberitahukan kepada kita dari keturunan Abu Muthalib akan ada seorang bakalan Nabi dan Rasul Allah, dan orang itu tiada lain dan tidak bukan adalah Muhammad adanya. Dengan pertanyaan lemah lembut Safiyah, Abu Lahab kian bertambah marah. Demi berhala Lata dan Uzza, itu adalah dongeng dusta, itu adalah cerita kosong. Hendaknya kalian tangkap saja Muhammad sebelum bangsa Arab bersatu dan memerangi kalian. Jika bangsa Arab dan suku Quraisy lainnya melawan Muhammad, dia bisa apa? Apa kekuatan Muhammad? Apa daya Muhammad untuk melawan musuh-musuhnya? Apa senjata Muhammad dan kawan-kawannya untuk melawan musuh? Tidak lain Muhammad akan ditelan kepalanya mentah-mentah oleh suku Quraisy. Abu Thalib yang merasa tidak senang terhadap ucapan keji Abu Lahab, dengan lantang ia membela Muhammad, keponakanku. Sungguh aku orang yang menghalanginya selama aku masih hidup. Dengan jawaban setegas itu, Abu Lahab tidak berkata apa-apa. Namun pertemuan menjadi kacau karena terjadi mulut antara yang mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang menolaknya. Pertemuan itu pun akhirnya bubar karena terjadi adu mulut.
Sehingga ada sebagian masyarakat Quraisy yang datang dari Taif dengan membawa banyak harta, tidak senang dengan kritikan Rasulullah. Mereka kemudian melontarkan kritikan yang sangat tajam terhadap kebenciannya. Mereka juga bercela kalangan yang bersifat loyal terhadap beliau. Sebenarnya akidah syirik yang menjadi keyakinan masyarakat Quraisy tidak memiliki dasar yang kuat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Pada video kali ini saya akan melakukan sesi tanya jawab pada video kali ini. Lu lali, kan tutup. Dah. Apa alasan yang sangat mendasar sehingga para pembesar musik Quraisy menentang keras dakwah Nabi? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nenek saya, yaitu apa alasan yang sangat mendasar sehingga para pembesar musyrik Quraisy menentang keras dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya adalah karena perasaan sombong dan tinggi hati mengikuti kebesaran Allah SWT dan Rasulnya. Sebab itu mereka mengambil sikap oposisi dan menentang ajarannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan pembuatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.